Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan materi pada hari ini tentang gerakan pembaharuan dalam Islam. Materi yang akan kita pelajari terdiri dari KI 3, KD 3.10, menganalisis tokoh-tokoh pembaharuan dalam Islam dan ide-ide pembaharuan dari Muhammad Ali Pasha, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Ridho, dan Muhammad Iqbal. KD 3.11 menganalisis nilai positif dari gerakan pembaharuan dunia Islam. KI 4 terdiri dari 4.10 mengidentifikasi permasalahan, sudut pandang, serta argumen dari para tokoh pembaharu Islam dan ide-ide pemikirannya. 4.11 menyimpulkan nilai-nilai positif dari gerakan pembaharuan Islam dan menyajikannya dalam bentuk tulisan atau media lain. Peta konsep gerakan pembaharuan dalam Islam ada 3. Yang pertama, pengertian pembaharuan. Kedua, biografi tokoh-tokoh pembaharuan Islam. Ketiga, pemikiran tokoh-tokoh pembaharuan Islam. Peta konsep yang pertama, pengertian pembaharuan. Pembaharuan dalam Islam adalah upaya-upaya untuk menyelesaikan faham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dalam bahasa Arab, gerakan pembaharuan Islam disebut dengan tajdid. Secara harfiah, tajdid artinya pembaharuan dan pelakunya disebut mujaddid. Kita lanjut ke peta konsep yang kedua, yaitu tentang biografi tokoh-tokoh pembaharuan dalam Islam. Yang pertama, biografi Muhammad Ali Pasha tahun 1765 sampai 1849 Masehi. Beliau lahir pada bulan Januari tahun 1765 di Kavala, Albania, Yunani, dekat pantai Masedonia. Ayah dari Muhammad Ali Pasha bernama Ibrahim Aha, seorang imigran Turki kelahiran Yunani. Muhammad Ali Pasha diangkat menjadi menantu gubernur Utsmani di tempat kerjanya. Muhammad Ali Pasha mewariskan peninggalan yang megah di perbukitan Jabal Muqattam, yaitu sebuah masjid alabaster. Muhammad Ali Pasha meninggal pada tahun 1849 Masehi di Alexandria, kemudian jenazahnya dimakamkan di komplek Masjid Alabaster. 2. Biografi Jamaluddin Al-Afghani tahun 1838 sampai 1897 Masehi. Jamaluddin Al-Afghani dilahirkan di Asadabad, dekat Kanardi, distrik Kabul, Afghanistan, pada tahun 1838 Masehi. Beliau menghabiskan masa kecilnya di Afghanistan, namun banyak berjuang di Mesir, India, bahkan di Perancis. Ayah Jamaluddin Al-Afghani bernama Said San, yang dikenal dengan gelar Sadar Al-Husaini. 3. Muhammad Abduh tahun 1849 sampai 1905 Masehi. Muhammad Abduh lahir di pedusunan Delta Nil, Mesir pada tahun 1849 Masehi. Paman Muhammad Abduh yaitu seorang syekh atau guru spiritual yang bernama Darwisi Hadar, yaitu seorang ulama sufi dari Tarekat Sadili
yang telah membangkitkan kembali semangat belajar dan antusiasme Muhammad Abduh terhadap ilmu dan agama. Muhammad Abduh meninggal pada tanggal 11 Juli 1905 Masehi. 4. Biografi Muhammad Rashid Ridho tahun 1865 sampai 1935 Masehi. Beliau lahir di Kalamun, Libanon, dekat Tripoli, Suriah, tanggal 27 Jumadil Ula tahun 1282 Hijriah atau 23 September 1865 Masehi. Nama lengkapnya adalah Muhammad Rashid bin Ali Ridho bin Samsudin bin Bahauddin Al-Kalmuni Al-Husaini. Muhammad Rashid Ridho meninggal di Mesir tanggal 22 Agustus 1935 Masehi atau tahun 1345 Hijriah dan dimakamkan di Kairo, Mesir, bersebelahan dengan makam gurunya yaitu Muhammad Abduh. Kita lanjut ke peta konsep yang ketiga, pemikiran tokoh-tokoh pembaharuan dalam Islam. 1. Pemikiran Muhammad Ali Pasha. Beberapa pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammad Ali Pasha adalah di bidang militer, ekonomi, sosial, dan pendidikan. 2. Pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Dalam buku Profesor Ahmad Amin dari Kairo yang berjudul Zuma al-Islah, para penulisnya sepakat bahwa Jamaluddin Al-Afghani memiliki dua tujuan yang jelas dan pokok yang menggarisbawahi misinya yang besar. Tujuan yang pertama adalah mengisi semangat baru di Timur, sehingga ia menghidupkan kembali kebudayaan, ilmu pengetahuan, pendidikan, kebersihan agama yang kaya, sehingga membebaskan kepercayaannya dari dunia mistik dan menjernihkan moralnya dari apa yang telah terkumpul di sekitar mereka, dan kemudian kembali kepada kekuasaan dan landasan yang pernah mereka pegang dan miliki. Tujuan yang kedua adalah melawan dominasi asing atau imperialisme barat, sehingga negara-negara timur dikembalikan kepada kemerdekaannya yang diperkuat oleh ikatan kebersamaan untuk menghalau bahaya yang datang dari bangsa barat. 3. Pemikiran Muhammad Abduh. Beberapa pemikiran pembaharuan Muhammad Abduh adalah A. Bahwa faktor utama kemunduran umat Islam adalah jumud. Pengertian jumud adalah sikap statis, beku, tidak mau berubah, berpegang pada pemikiran lama, dan tidak menerima perubahan. B. Bidang masalah ijtihad. Menurut istilah, ijtihad adalah mengerahkan seluruh kemampuan secara maksimal dalam mengungkap kejelasan hukum Islam yang dimaksudkan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul. C. Bidang ilmu pengetahuan Islam atau pendidikan. D. Bidang keluarga dan wanita. 4. Pemikiran Muhammad Rashid Ridho. Pemikiran pembaharuan Islam menurut Muhammad Rashid Ridho dapat dibagi menjadi beberapa bidang. A. Bidang keagamaan. Pemikiran pembaharuan Muhammad Rashid Ridho dalam bidang keagamaan bisa dikatakan sama seperti pemikiran Muhammad Abduh. B. Bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan.
Muhammad Rashid Ridho sangat antusias memandang kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan peradaban Barat yang modern. Pemikiran Muhammad Iqbal. Pemikiran pembaharuan Islam menurut Muhammad Iqbal adalah A. Secara konsisten menerapkan konsep dinamisme Islam. B. Hukum Islam tidak bersifat statis. C. Intisari hidup adalah gerak. Ibroh atau pembelajaran dari gerakan pembaharuan dalam Islam. Dengan memahami adanya gerakan pembaharuan Islam yang telah melewati sejarah panjang, maka seharusnya kita memiliki sikap sebagai berikut. 1. Memiliki semangat ukhuwah kebangsaan dan keislaman dalam menjalin hubungan silaturahim dengan sesama masyarakat muslim di seluruh dunia. 2. Memiliki sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. 3. Menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar, tugas, dan menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. 4. Pembaharuan Islam diwujudkan dalam bentuk memperbaharui lembaga-lembaga pendidikan yang mampu mencetak generasi baru yang berwawasan luas dan rasional dalam memahami agama sehingga mampu menghadapi tantangan zaman. 5. Meningkatkan peranan wanita dalam bidang pendidikan, sosial, dan pembangunan sumber daya manusia. 6. Mengembangkan budaya literasi, yaitu dengan membiasakan membaca berbagai bacaan yang memberikan ilmu dan kebaikan, khususnya tentang ilmu sejarah peradaban Islam. Demikian penjelasan materi gerakan pembaharuan dalam Islam pada hari ini. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.